Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Rosita dengan NIM 23111090. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari video yang telah saya tonton, yaitu mengenai Basic Python Part 3, di mana ada 4 materi yang akan dibahas, yaitu if, elif, dan else, while loops, for loops, function, dan lambda. Nah, percobaan ini digunakan untuk membuat program mengambil keputusan, di mana program akan dipilih dengan jalur yang sesuai dengan kondisinya. Nah, langsung saja ke bagian strukturnya. Di sini ada lulus sama dengan input. Apakah kamu lulus? Iya, tidak. If lulus sama dengan tidak, print kamu harus ikut ujian, print ini teks 2. Nah, input di sini digunakan untuk meminta pengguna mengetik sesuatu di mana hasilnya disimpan ke variabel lulus. Dan ada if lulus sama dengan tidak, print kamu harus ikut ujian. Nah, sini hanya jika isinya tidak, maka maka dia akan dicetak. Kemudian print ini teks 2. Ini dijalankan karena dia berada di luar if dan akan nge-print jawabannya tadi. Kemudian yang selanjutnya itu nilai sama dengan integer input nilai. If nilai kurang dari 70. Nah, integer input nilai ini digunakan untuk mengubah hasil input yang berupa teks menjadi angka. Kemudian di sini ada spaceholder. Spaceholder ini digunakan untuk menampilkan angka, di mana nilai variabel nilai akan dimasukkan ke nilai ini. Nah, jika nilainya kurang dari 70, maka dia akan menampilkan pesan. Jika 70 ke atas, tidak akan ada nilai yang tercetak. Kemudian sini selanjutnya if dengan struktur else. Umur sama dengan integer, input berapa umur kamu, if umur kurang lebih dari sama dengan 18, lanjut juga kemudian sama saja. Juga ini tanpa menggunakan elif, ini menggunakan operator pembanding. Ke bagian atasnya ini struktur if dan else, mana umur sama dengan integer, berapa umur kamu, if umur kurang dari sama dengan 18, maka print kamu boleh membuat SIM. Nah, else print kamu boleh membuat SIM. Else di sini digunakan sebagai jalan lain, dijalankan ketika kondisi if ini tidak terpenuhi. Maka else print kamu boleh membuat SIM. Kemudian struktur if, elif, dan else. Sini ada suhu ya, sama dengan integer input suhu sekarang. Dia akan mengubah teks menjadi angka, di mana if suhu kurang dari 20, maka print suhu dingin. Elif suhu kurang dari 30, maka print suhu hangat. Else print suhu panas. Elif di sini dicek hanya jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Kemudian urutan pengecekannya itu yang pertama suhu kurang dari 25. Jika terpenuhi, maka ini jika tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke elif suhu kurang dari 30. Nah, namun jika dia juga masih tidak terpenuhi, dia akan masuk ke bagian else print suhu.
Kemudian yang selanjutnya juga sama, ini tetap menggunakan if, yang ini menggunakan operator pembanding. Ini ada soalnya. Nah, sini ada perbedaan multiple if statement dan elif statement. Multiple if statement, maka program akan cek semua if statement, tidak ada yang terlewatkan, dan bisa jadi semua instruksi bisa dilakukan jika memang memenuhi kondisi semua multiple if statement. Namun, jika if statement tidak semua dicek, atau bisa semua atau bisa tidak, program akan cek semua kondisi jika program masih belum menemukan yang sesuai. Namun jika ada yang sesuai, maka program akan langsung keluar dari statement percabangan. Ini ada operator membership-nya. Nah, saya akan langsung menjelaskan ke bagian nested if-nya atau if bertingkat. Jadi fungsinya if statement text, if statement text, else text. Nah, langsung saja ke kodenya. Itu ada nama sama dengan input nama, gender sama dengan input jenis kelamin, laki atau perempuan, if gender sama dengan L, hobi, input hobi, kemudian if hobi, print. Nah, di sini program meminta kita untuk menginput nama, variabel nama sini untuk menginput nama, kemudian ada variabel gender untuk menginput jenis kelamin. Kemudian yang pertama untuk mengecek jika gendernya laki-laki dan juga hobinya. Jika hobinya dalam game, futsal, desain, dan musik, maka dia akan nge-print hobi Anda memiliki hobi yang banyak disukai laki-laki. Namun jika ini tidak benar atau bernilai false, maka kondisi lainnya dia memiliki hobi yang unik. Kemudian if yang kedua di sini sama saja seperti yang di atasnya, untuk mengecek apakah hobinya ini fashion, cooking, atau fotografi. Kemudian yang kedua, perulangan menggunakan for. Nah, di sini perulangan pada pemrograman Python hanya mengimplementasikan collection based iteration. Kemudian nanti dia bisa, sebuah perulangan bisa dilakukan jika kita memiliki iterable object di Python. Dengan fungsinya itu ada for in iterable text as. Nah, iterable pada Python sendiri adalah objek dalam bentuk string, list, tuple, dictionary, dan juga set. Contoh bentuk perulangan iteratornya atau listnya, saya ada mylist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Print type mylistnya itu digunakan untuk mengecek tipe datanya. Hasilnya nanti akan menjadi list karena di sini ada tipe datanya mylist. Kemudian for i in mylist itu digunakan untuk variabel i akan mengambil nilai dari list satu persatu setiap putaran 1, 2, 3, dan seterusnya. I plus 2 di sini digunakan untuk setiap nilai tambah 2 sebelum dicetak. Kemudian di sini contoh bentuk perulangan dari iterator tuple. Set my tuple 1, 2, 3, 4, 5. Print tipe dari my tuple-nya itu tuple. Kemudian ada for item in my tuple. Itu digunakan untuk item mengambilnya tuple satu persatu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian hingga di nanti akan mengeprint item menjadi item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada contoh bentuk perulangan dari iterator set atau iterasi set. Sini ada my set 1, 2, 3. Print tipenya, untuk mengecek tipenya itu tipe inti set. Kemudian for item in my set sama seperti tadi. Namun di sini dituliskan tipe dari my set ini menggunakan 2 tanda kurung kurawal.
yang menjadikannya berbeda dari tipe tuple tadi. Sama saya seperti tadi, jika di print hasilnya akan menghasilkan item 1, item 2, dan juga item 3. Kemudian contoh bentuk perulangan dari iterator dictionary. Penjelasannya sama seperti tadi, namun di sini berbeda dari fungsinya. Saya menggunakan variabel my dictionary sama dengan K1 value 1, K2 value 2, K3 value 3. Nah, di sini ada print type my dict. Ini digunakan untuk mengecek tipe datanya dictionary nanti. Kemudian ada for item in my dict, itu digunakan untuk menambahkan item ini, sehingga nanti ketika di print dia akan menaruh item K1, item K2, dan item K3. For ini digunakan agar dia for ini digunakan agar dia tidak ngeprint value 1, value 2, dan value 3. Kemudian ini juga kelanjutannya sama saja. Ini juga sama. Di sini for untuk operasi matematika ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. For item in angka, ini ada for untuk pola bintang. Nih, untuk pola bintang. Yang selanjutnya itu perulangan menggunakan while. Di sini ada fungsinya while condition do something. Nah, sini langsung saja ke kodenya. I sama dengan 0, while I kurang dari sama dengan 5, print loop ke koma I plus sama dengan 1. Nah, I sama dengan 0 ini menunjukkan penghitung dimulai dari 0. Nah, while I kurang dari sama dengan 5, ini selama I masih kurang dari sama dengan 5, maka dia akan terus mengulang isinya. Print loop ke sampai koma I, dia akan meng-print loopnya. Kemudian I plus sama dengan 1, ini tambah I sebesar 1 setiap putaran. Ini wajib ada atau loop tidak akan pernah berhenti. Kemudian di sini ada while dengan input, di mana data sama dengan input, iya tidak. Ini kita memiliki variabel data untuk menginput iya atau tidak. Nah, sini ada kata while data sama dengan iya. Kalau iya berarti dia akan masuk loop. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah datanya jika benar iya, maka dia akan masuk ke loop. Di dalam loop itu nanti dia akan mencetak data, kemudian menginput data, baru lagi dia akan mencetak data baru. Begitu terus sampai pengguna mengetik tidak. Nah, di output di notebooknya itu nanti setiap kali penggunaan ketik ya, maka print 2 kali. Karena ada print data sebelum dan sesudah input baru. Nah, yang ini selanjutnya itu ada while plus else. I sama dengan 0, while I kurang dari sama dengan 5, print loop ke sampai sekian, koma I plus sama dengan 1, else print loop selesai. Nah, sini sama seperti di atas tadi, namun mesti ada tambahan else-nya. Nah, else pada while ini dijalankan
tepat satu kali ketika kondisi while berubah menjadi false. Nah, setelah i sama dengan 6 tidak lagi kurang dari sama dengan 5, maka loopnya akan selesai dan dia akan masuk ke bagian else ini, dimana nanti cetak loopnya selesai. Nah, ini digunakan untuk memberitahu bahwa proses sudah benar-benar selesai. Ini juga sama saja. Nah, yang selanjutnya ini adalah while plus if. Itu mengecek nama dalam list, di mana ini nama sama dengan input namanya. Ada while nama in Budi, Yuni, Vika, dan juga Rudi. Print ada pada list. Nah, ini kondisi while-nya nama in ini dia terus loop selama nama yang diketik ada di dalam listnya. Begitu ketik nama yang tidak ada di dalam list, maka kondisinya nanti akan menjadi else karena dia tidak memenuhi kondisinya. Dan else akan ditampilkan nanti jika kita mengetik nama yang tidak ada pada daftar while ini. Juga sama. Nah, ini selanjutnya fungsi range. Nah, fungsi range digunakan untuk menghasilkan sequence angka, di mana sini ada langsung ke codingannya A sama dengan range 20, print tipe A, print list A. Nah, range 20 di sini itu menghasilkan urutan angka dari 0 sampai dengan 19, tapi bukan 20. Hasilnya bukan list langsung, tapi objek bertipe range. Dibungkus dengan list, baru terlihat isinya. Ini dia. Fungsi list ini digunakan untuk convert object range menjadi list. Fungsi set juga untuk convert object range menjadi set. Fungsi tuple-nya untuk convert object range menjadi tuple. Ini ada fungsi-fungsinya. Ini dia juga menggunakan range pada perulangan for in range. Kemudian yang selanjutnya itu ada function pada Python. Nah, sini ada function name, text1, text2, the function underscore name, text1, text2, return data. Nah, di sini ada codingannya. Def hitung A, B, C sama dengan A plus B, return C. Hasil sama dengan hitung 5,4, print hasilnya adalah spaceholder hasil. Nah, def di sini digunakan untuk mendefinisikan fungsi barunya A, B-nya. Ini merupakan parameter yaitu slot untuk menerima nilai dari luarnya. Return C ini mengirimkan nilai C keluar fungsi. Kemudian hasil sama dengan hitung 5,4. Ini memanggil fungsi, nilai 5 masuk ke A, nilai 4 masuknya ke D. Kemudian sini nanti print hasilnya adalah spaceholder, maka dia akan menghasilkan return ditangkap oleh variabel hasil. Kemudian yang selanjutnya ini ada function cek nilai plus if di dalamnya. Def cek nilai. Ini kemudian if nilai kurang dari sama dengan 90, grade-nya sama dengan A. If nilai kurang dari 80, grade-nya sama dengan B+. Begitu saja elif ini sampai dia ke else. Grade sama dengan E, print grade dan juga grade. Print cek nilai kualitatif, nilai sama dengan integer, inputkan nilaimu, cek nilai. Nah, fungsi cek nilai ini di atas ini itu digunakan untuk melakukan pengecekan dikemas dalam fungsi tersebut.
Kemudian cek nilai, sama dengan nilai, itu cukup memanggil cek nilainya saja. Kemudian fungsi ini dipanggil 2 kali notebook dengan nilai 76 dan 97. Kemudian yang selanjutnya ini ada default value pada function dan multiple return. Dan ini ada lambda function. Ini fungsi satu baris, dimana ada X sama dengan lambda A titik 2A plus 10 print X5. Nah, lambda A titik 2A plus 10 ini merupakan fungsi tanpa nama yang menerima A, dan dia akan mengembalikan A plus 10. Disimpannya itu ke variabel X, lalu dipanggil dengan X5. Setara dengan def XA return A plus 10. Ini juga sama saja. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.